Buku itu sih tentang pendakian Kartens Piramid ya. Ya, Jadi saya pendakian sharing. Kartens Piramid itu. Yes, jadi saya sharing tentang pengalaman yang kami alami ketika pendakian ke Kartens Piramid. Nah, tapi sebenarnya saya lumayan banyak memberikan filosofi hidup sih di buku Di itu. buku Jadi, itu. Oke. jadi waktu itu ada yang nanya, kalau saya bukan pendaki gunung gimana Mbak? Gitu kan. Terus saya bilang sebenarnya ini tidak secara teknis menginformasikan atau menceritakan tentang pendakian, tetapi lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman hidup, filosofi hidup gitu kan. Termasuk salah satunya saya buat di situ menyapalah selagi bisa menyapa, bertemulah selagi bisa bertemu, karena usia itu tidak pernah ada yang tahu gitu kan. Terus kemudian ada juga yang saya bilang bahwa kalau saya naik gunung itu saya bukan menaklukkan alam, tetapi saya menaklukkan diri saya sendiri, karena saya itu orang yang cengeng, saya itu orang yang manja, saya itu kadang merasa sangat tergantung sama orang gitu. Nah, tapi ketika kita naik gunung tuh saya berusaha untuk mengalahkan kemanjaan saya berusaha untuk mengalahkan kecengengan saya gitu. Jadinya saya benar-benar berjuang ketika di alam gitu. Makanya mungkin sih kalau misalnya perempuan-perempuan ingin belajar mandiri gitu ya, cobalah sesekali ya kalau nggak suka naik gunung ya pokoknya sekali lah ke alam gitu. Ke pantai, bermalam di pantai mungkin, jangan ada hotel ya. Yang tidak ada hotelnya gitu. Atau sekarang tuh sudah banyak fasilitas glamping kan. Oh ya, kan aja gitu. Ya minimal ada suara jangkriknya atau apa gitu. Kalau orang Karo bilang ada suara pet-pet. Itu Cadas, Enda cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Sebenarnya kamu tinggal di mana sih? di Tembagapura. Oh, di Tembagapura. Iya. Kamu tinggal di Tembagapura. Iya. Kenapa kamu tinggal di Tembagapura? Loh, aku kerja di Tembagapura dulu bang. Oh, Tembagapura kan Freeport, bukan? Iya. Kamu kerja di Freeport? Iya, dulu aku udah resign. Oh, berapa tahun kamu sempat di Freeport? Dari 2005. Sampai September kemarin. September 2022? Iya, officialnya ya. Oh, kamu tahu nggak di Freeport itu ada Bro Ginting? Siapa? Kamu tahu nggak? Namanya siapa? Banyak. Ginting banyak. Banyak Bro Ginting. Ya nggak banyak banget sih, cuman siapa namanya? Namanya gue lupa. Oh. Tapi dia sekamar dengan Pak Tony Wenas. Bu Sita, istrinya Pak Tony. Iya. Oh, kenal dong. Iya, dia Bro Ginting kan? Iya. Orang Bogor ya? Iya. Oke. Nah, oke, baik kalau begitu. Jadi sekarang kamu menghabiskan waktu dulu dengan apa? Sekarang maksudnya belakangan ini? Saat ini. Ngapain ya? Yang ngurus anak-anak, ngurus rumah, nulis, terus banyak sih aktivitas. Banyak aktivitas dulu ya?
Mantap sekali. Tapi salah satu buku yang kamu tulis itu yang mengenai Kartens itu. Iya, Kapan kamu mendaki Gunung Kartens? Yang terakhir yang aku bukukan itu di tahun 2016. 2016. Sampai ke puncak 4884 itu. Iya, Hebat kali ya. Iya. Berapa orang perempuan yang sudah bisa sampai ke puncak Kartens? Yang aku bawa atau keseluruhan atau gimana? Keseluruhan. Waduh, kalau keseluruhan aku nggak tahu Bang. Aku belum mencari-cari datanya sih. Oke. Kalau itu belum itu ya. Tapi berapa orang berukaro yang sudah sampai ke puncak Kartens? Itu juga aku nggak tahu. Kalau orang karo yang... Setahun dulu? Aku terus terang nggak tahu Bang, karena aku belum pernah browsing sih, belum pernah nyari tahu gitu. Tapi ada kan? Nggak tahu juga, aku nggak bisa bilang ada atau enggak karena... Minimal kan ada satu orang. Oh ya, minimal aku lah ya. Selain aku tuh aku nggak tahu. Iya, gini. Bagi orang Karo, mendaki gunung ini kan bukan sebuah apa namanya ya, profesi atau hobi yang biasa. Iya kan? Ya. Kalau wanita Karo itu paling banyak yang aku tahu ya, yang hobinya itu adalah memiliki butik. Ya kan? Melestarikan bekabuluh Wisdipes. Oke. Ya, itu paling banyak. Lalu yang berikutnya dari olahragawan. Oke. Atlet gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 karateka. Oke. Ya, tapi pendaki gunung bagi aku pun baru satu orang ini, baru kamu yang ku kenal wanita Karo yang menjadi pendaki gunung. Masa sih, ada lah. Kakakku itu suka naik gunung juga waktu kuliah. Iya, Gunung Sibayak kali. Karika? Enggak lah, Karika gunung-gunung Jawa itu dia suka naik gunung itu. Oh, berarti keluarga kalian memang pendaki gunung ya, Dek? Ya, rata-rata suka naik gunung. Oh, oke. Ya, aku baru tahu juga itu. Iya. Oh, karena setahuku paling naik gunung itu bukan semacam, apa namanya ya, semacam pencarian sesuatu gitu ya, tapi lebih banyak kepada hobi dan juga mengikuti teman-teman. Hobi, iya sih, lebih tepatnya memang hobi ya. Iya. Tapi hobi sampai mendaki puncak Kartens seperti kami ini kan nggak banyak sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Ya, memang nggak banyak sih. Ya. Oke. Nah, lalu pengalaman Du di puncak Kartens itu adalah kamu tulis dalam sebuah buku, dan buku itu cukup booming. Masa sih booming? Ya, Tuhan lah. Ya, cukup booming. Nah, ini yang ingin saya eksplor sedikit. Apa yang membuat kamu merasa tertantang untuk mendaki puncak Kartens? Sebenarnya ini bukan tantangan ya. Kami itu merencanakan untuk pendakian Kartens Piramid itu, saya sama teman saya kan, kebetulan kami sama-sama alumni Mapala, mahasiswa pencinta alam waktu itu, tapi di kampus yang berbeda ya. Jadi, kamu di mana kampusnya waktu itu? Saya S1-nya di Sanata Dharma, Jogja. Oke. Kalau dia di Makassar. Oh, dia di Makassar. Nah, jadi kami tuh kayak teman gereja, terus karena sama-sama di Mapala suka makan siang bareng gitu pas lagi istirahat siang. Terus kemudian pas lagi makan siang gitu kami ngobrol-ngobrol aja sih, obrolan ringan gitu. Terus aku bilang gini, Sil, aku tuh pengen lo buat pendakian perempuan, aku bilang gitu di sini gitu kan. Terus kita buat yuk dalam rangka Hari Kartini gitu, awalnya gitu kan. Terus Sisil tuh bilang, iya mbak aku juga lo punya ide kayak gitu katanya, kok bisa ya kita sama gitu. Terus akhirnya karena kami satu frekuensi gitu, terus ya udah kami merencanakan pendakian itu bareng. Terus
kami ajukan kan, karena di sini kan harus ada prosedur kan. Ya. Terus akhirnya berawal dari situ kita ajukan, terus kemudian disetujui, ya udah akhirnya kita buat begitu proposalnya udah jalan, kami udah mulai cari tim gitu. Proposal itu kepada siapa kalian berikan? Ke perusahaan. Oh, supaya diberi izin untuk itu pada saat itu ya? Betul. Oke. Lalu berapa orang tim kalian pada saat itu? Perempuannya akhirnya kami terkumpul 12 orang. 12 orang perempuan, oke, iya. Good. Tapi itu kalau yang perempuan kan kita kategorikan sebagai atlet karena ini ekspedisi perempuan kan. Ya. Nah, terus kemudian ada tim support ya. Tim support itu yang kayak tim dapur gitu yang bantu untuk mengelola untuk makan gitu-gitu kan. Terus kemudian ada juga tim escort. Tim escort itu yang membantu atlet untuk, jadi mereka mengekspor atletnya sampai ke puncak sampai turun gitu. Oke. Gitu. Jadi yang 12 orang ini perempuan semua? Iya. Perempuan semua? Iya. Jadi berapa orang yang dari tempat kerja dari perusahaan, berapa orang yang dari luar perusahaan? Semuanya dari perusahaan, Bang. Oh, semua dari perusahaan. Oke, kemudian tim pendukung tadi itu orang lokal atau karyawan juga kebetulan. Oh, karyawan juga. Nah, kemudian tim escort tadi? Semuanya karyawan. Semuanya karyawan. Dan mereka udah beberapa kali naik itu? Tidak beberapa kali juga, karena piramid itu kan hitungannya agak susah untuk didaki ya. Jadi mungkin ada yang 1-2 kali udah pernah gitu. Ada juga yang mungkin belum pernah, tapi dia sebagai tim tim dapur atau yang di base camp gitu. Jadi nggak sampai puncak. Totalnya semua berapa orang, Dek? Sekitar 40 ke 45 ya. Semuanya. 40 ke 45 ini dan atletnya sendiri ada 12 orang. Atau 30-an lah, saya agak lupa deh, ada di buku sih. Atletnya 12. Oke. Nah, yang paling sering kita dengar kan Gunung Semeru lah di Jawa ya, ya kan? Itu kan masih 3.000-an. 3.800 ya. 3.800 sebagai gunung tertinggi di Jawa, tapi gunung tertinggi di Indonesia dan mempunyai es abadi kan? Nah, kalau es abadinya itu sebenarnya bukan di piramidnya sih, Bang. Kalau es abadi itu ada di glasier. Jadi di pegunungan itu tuh ada beberapa puncak. Nah, yang ada es abadinya itu ada di puncak Ngapulu. Itu di 4.600 sama di Kartens Timur. Itu juga sekitar 4.600, cuman beda puluhan meternya gitu. Saya lupa exactly number-nya gitu ya. Nah, di dua puncak ini yang ada es abadi, tapi kalau di piramid sendiri di puncak tertingginya itu malah dia bentuknya batuan. Oh, es nggak ada? Nggak ada es, kecuali pas lagi salju ya. Kalau lagi lagi salju, tetapi inilah yang puncak tertinggi 4884. Betul. Loh, kenapa di puncak tertinggi nggak ada es ya? Nah, saya juga kurang paham ya kenapa nggak ada es, karena dia batuan ya. Tapi kalau saya nggak salah membaca artikel waktu itu ya, sepertinya dulu di piramid itu pernah ada es, tapi terus kemudian dia mencair. Nah, yang abadinya itu yang di Soekarno sama yang Kartens Timur itu. Kartens Timur ya, yang Soekarno itu yang disebut dengan Puncak Jaya ya? Puncak Ngapulu. Puncak Ngapulu. Puncak Ngapulu. Padahal yang kalian daki ini yang tertinggi. Iya, betul. Yang tertinggi ya. Oke. Jadi ini coba review kembali deh. Mungkin ada di buku Nuh, tapi ya ini kan nanti juga bisa hasil percakapan kita ini juga bisa mendorong orang lebih membaca buku Nuh. Jadi apa tantangan paling besar yang kamu hadapi ya? Apa Bang, maaf? Apa tantangan paling besar yang kalian hadapi untuk sampai ke puncak Kartens itu? Tantangan paling besar ketika lagi pendakian ya? Iya, ketika lagi pendakiannya. Tantangan paling besar ya ketika semangat tim itu sudah mulai memudar ya, karena kan medannya ini dari 7 puncak
ini kan piramid ini masuk dalam 7 summit dunia kan? Iya. Nah, tapi dari sisi walaupun dia yang titik terendah dari 7 puncak ini, tapi secara medan piramid yang sangat membutuhkan technical skill kan. Jadi itu piramid sebenarnya. Nah, dari bawah sampai ke puncak itu kita butuh kemampuan tali temali dan medannya tuh memang agak sulit sih, bukan agak sulit, memang sulit gitu. Nah, memang sulit lah, iya betul. Nah, di sini kan semangat dan apa ya? Nggak semua orang kan bisa langsung masih dalam keadaan yang fit ya, bisa sampai ke puncak. Nah, untuk membangun motivasi dan menjaga bahwa mereka tuh dalam kondisi yang fit sampai ke atas itu yang harus ekstra sih sebenarnya. Itu. Dari 12 atlet itu, yang seingat itu berapa orang yang pada saat itu perlu di booster semangatnya untuk tetap sampai ke atas? Mungkin ada sekitar 3 atau 4 ya. 3 atau 4 orang ya. 3 atau 4 orang yang perlu ditingkatkan semangatnya karena sudah mulai menurun gitu ya. Iya, betul. Nah, ini sedikit detail dan sedikit teknis. Pada ketinggian berapa mereka itu sudah mulai turun semangatnya? Di ketinggian berapanya saya lupa. Saya tidak terlalu mungkin ini ya kali, nama daerahnya aja kali ya. Jadi kan sebelum sampai ke puncak itu kan ada nama daerah-daerahnya gitu. Nah, jadi setelah teras besar, kami kan ngecamp di teras besar ya. Habis Yellow Valley kami ngecamp di teras besar. Nah, setelah dari teras besar itu berarti hari yang ke 1, 2, mau ketiga ya, hari yang ketiga ya. Itu ada yang kayaknya terjatuh dari tali gitu. Nah, di situ mulai itu hambatan-hambatannya udah mulai di situ tuh di hari ketiga. Pas kami baru itu jadi di tengah gunung, sudah mau ke setengah jalan mau ke puncak ya. Oh, setengah jalan mau ke puncak. Jadi kami ngecamp dulu kan di setengah di teras besar namanya. Ya. Nah, jadi ada yang kayaknya sempat jatuh dari tali gitu ya. Nah, itu sempat membuat kita juga agak was-was kan. Terus kemudian pas mau menuju ke ridge di topnya itu sebelum sampai ke puncak itu juga medannya cukup terjal dan itu banyak yang agak kesulitan di situ. Lalu kemudian dari Burma Bridge itu kalau di buku itu juga ada di fotonya. Jadi kami harus melintasi tali kan. Nah, itu juga ketika kami harus nyebrang tuh juga lumayan banyak yang agak ketakutan. Kemudian, nah setelah tali pun itu juga jalurnya lumayan ini sih, maksudnya kami harus ada namanya patahan 1 dan patahan 2. Nah itu juga ini cukup membuat orang tuh yang aduh masih ada kayak gini, jadi ya kayak gitu. Dan kami kan harus ngantri kalau mau ngelewatin itu harus antri karena kan cuma bisa satu orang gitu. Gitu. Gitu jadinya. Jadinya gitu ya. Nah, aku ingin detail sedikit ini, nanti ku jelaskan mengapa. Jadi paling sulit itu berapa ratus meter atau berapa puluh meter lagi sebelum ke puncak? Berapa ratus meter ya? Mungkin itu udah setengah ya. Jalur berarti sekitaran 800-an meter menuju puncak kali ya. 800-an meter menuju puncak. Berarti sudah di atas ketinggian 4.000-an ya? Sudah. Dan di atas ketinggian 4.000-an. Oke. Kamu sendiri punya rasa takut nggak? Nah, mungkin karena waktu itu aku pendakian yang kedua. Jadi udah punya pengalaman sebelumnya kan. Oh, oke. Jadi
waktu di pengalaman pertama sih aku ketakutan karena itu pertama itu tahun berapa deh? Oh, di tahun yang sama di 2016 tapi di bulan Februari. Ya, ya. Di bulan Februari aku naik dulu kan. Itu kayak survei jalur sama periksa tali kan karena jalurnya semua pakai tali. Jadi Februari 2016 itu pendakian piramid yang pertama dengan ada temanku satu namanya Kak Herlina Sitompul, dia tim atlet juga. Lalu di April 2016 yaitu dengan tim pendaki Kartini ini. Gitu. Oh, namanya tim pendaki Kartini. Itu April. Ya. Sama baru apa tadi? Herlina Sitompul. Itu yang Herlina Sitompul ya, baru Sitompul ya. Iya, Sitompul. Oke. Itu berapa orang kalian? Yang di mana nih? Yang dengan Herlina Sitompul? Yang Februari. Yang Februari. Oke. Yang Februari yang sampai ke puncak itu kayaknya nggak nyampe 10 deh. Cuman berapa ya? Entah 8 apa ya kalau saya nggak salah. 8 orang kalian ya? Itu sampai di puncak? Tapi perempuannya cuma 2. Oh, perempuannya cuma 2, yang lain laki-laki semua. Iya. Oke, lalu yang kedua, yang April, itulah perempuan semua. Betul, 12 orang perempuan. Oke, ya. Jadi gini, sebelum kamu lanjutkan, aku punya satu diinspirasi oleh buku Paul Stolz. Sudah aku singgung sama kamu kan? Ya. Ya, Paul Stolz ini menyimpulkan manusia ini karakternya ada 3. Pertama adalah orang yang disebut dengan quitter. Ya, itu begitu menghadapi kesulitan, ayo naik gunung, ayo. Tapi berapa nyerah dia. Adversity question ya? Ya, betul, adversity question. Kemudian yang kedua, orang-orang camper kan? Nah, lalu yang ketiga adalah orang yang climber terus seperti kami nih, iya kan? Nah, makanya tadi kutanya di ketinggian berapa mulai ada rasa takut dari teman itu. Berarti setengah ya, udah lebih setengah. Nah, jadi gini, aku sangat surprise bahwa apa yang kamu sampaikan ini benar-benar sejalan dengan apa yang ditulis Paul Stolz di buku Adversity Quotient itu. Ya benar ya? Iya, betul. Nah, jadi itu 2016 sampailah kalian ke puncak. Totalnya berapa hari deh dari awal pendakian sampai kalian sampai di puncak? Totalnya cuma 5 hari sih Bang, karena kan kami lewat jalur perusahaan kan. Jadi maksudnya kami sudah halfway to the mountain gitu, karena kami sudah di lokasi yang sama gitu. Oke. Terus 5 hari perjalanan sampai di puncak. Berapa lama kalian di puncak? Di puncaknya kami nggak lama, itu cuman maksimal kayaknya 30 menit, karena kami di puncak itu kena hujan es. 30 menit kalian di atas kena hujan es, lalu kalian putuskan segera kembali turun. Betul, karena nggak aman juga kalau kita terlalu lama di puncak dalam kondisi hujan es kan. Nanti kalau ternyata badai atau gimana, kita malah kesulitan untuk turun. Oke. Baik, akhirnya kalian turun. Kalau waktu mendaki dan waktu turun sama juga? Gimana maaf? Waktu yang dibutuhkan untuk mendaki sama juga dengan waktu untuk dibutuhkan untuk turun? Sebenarnya lebih cepat kalau turun. Cepat turun ya? Tapi kami lama karena ada satu teman kami yang sudah down, jadi kami harus nunggu. Jadi ada berapa orang? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ada 6 orang yang setengah dong. Iya, enggak. Jadi 1, 2, 3, 4 perempuan, 2 orang laki-laki yang bantu untuk. Jadi 1 orang yang udah nggak bisa jalan kan. 3 orang ini nungguin yang 1 perempuan ini. Jadi 3 perempuan nungguin yang 1 perempuan untuk ngasih support gitu, ngasih semangat gitu. Nah, 2 orang itu laki-laki untuk membantu. Berapa hari kalian bisa menunggu? Berapa hari kalian nunggu sehingga akhirnya turun kembali?
Oh, enggak hitungan hari sih, hitungan jam. Jadi Oh, sebenarnya hitungan jam ya. jadi harusnya kami bisa sampai di teras besar atau bisa nyampe di teras besar itu harusnya dalam hitungan ya paling sekitar 3 jam maksimal atau 4 jam gitu ya. Tapi karena ada yang sakit, jadi kami nyampe di teras besar sekitar jam 8 malam. Gitu. Teras besar ini berapa meter lagi ke berapa meter dari puncak ini? Itu yang teras besar berapa ya? Aku tuh ketinggiannya pastinya tuh lupa. Oke, kira-kira aja lah, kira-kira aja. Ya itu mungkin ya 800-an meter itu ya. Oh, 800-an meter itu ya. Iya, 800-an meter ya. Itu sudah di ketinggian 4.000 sih. Iya. Ini ya, karena jalurnya itu yang cukup curam, jadinya agak jadi jauh dan lama gitu perjalanan. Seingat trek yang paling sulit atau paling curam itu kemiringannya berapa persen itu? 90 derajat itu, Bang. Ada 90 derajat ya, berarti tegak lurus dong. Tegak lurus beneran. Dan ini harus pakai kali. Tegak lurus ya segini lah, mungkin 85 kali. Ya. Itu curam banget. Berarti ya. Dan di situ kamu nggak ada rasa takut sama sekali. Aku sih kebetulan nggak takut. Nggak takut sih. Bukannya nggak punya rasa takut, cuman ya karena udah punya basic Mapala jadinya biasa. Oke, kalau udah punya basic di Mapala, kamu tidak punya rasa takut lagi. Maksudnya karena aku waktu di Mapala juga suka panjat tebing kan, jadi jadinya ya mungkin lihat kayak gitu tuh ya sudah biasa gitu. Dek, sedikit menyimpang. Ini di Indonesia pendaki gunung perempuan yang paling apa itu siapa ya? Yang paling hebat gitulah, yang paling apa istilahnya itu ya? Yang setara dengan Norman Edwin lah, seperti itu misalnya. Saya nggak tahu ada yang setara dengan Norman Edwin atau enggak, karena pengalamannya kan beda-beda ya. Oke. Tetapi ada satu perempuan yang saya lihat sampai sejauh ini yang sudah mendaki beberapa puncak di luar. Ya. Ya, ada, namanya Putri Handayani. Putri Handayani. Dia orang privat juga? Oh, bukan. Bukan ya, tapi dia Mapala. Saya nggak tahu basicnya dia Mapala atau bukan ya. Tapi dia suka naik gunung. Dan sampai sekarang dia tetap mendaki? Sampai sekarang dia masih mendaki. Bagus sekali ya. Iya. Nah, jadi apa kesimpulan lu ya? Mendaki gunung itu gimana? Yang menariknya apa? Menurut lu? Apa yang menarik dari mendaki gunung ya? Sebenarnya sebentar, Bang. Yang menarik itu aku sih setiap kali naik gunung itu salah satu bentuk healing ya. Bentuk aku bisa bersatu dengan alam dan bersatu dengan Tuhan gitu. Jadi membantu, dan itu tuh membantu aku untuk lebih belajar tentang diriku sendiri sih. Jadi sangat filosofis sekali. Tapi memang begitu, Bang. Memang begitu adanya. Bersatu dengan alam dan bersatu dengan Tuhan. Iya, benar. Ini kan filosofis sekali, deh. Filosofis sekali yang kamu sebutkan ini. Tapi begitu, Bang. Maksudnya, adik sebentar. Apa ya? Jadi kan karena kita di alam itu kan kalau kita naik gunung gitu kan nggak ada sinyal. Jadi saya terjauh dari gangguan-gangguan handphone lah, WhatsApp lah, atau apapun itu gitu kan. Nah di situ biasanya saya lebih banyak
ngobrol dengan diri saya sendiri, terus kemudian internalisasi lah ya. Dan hanya bisa berterima kasih aja. Jadi setiap kali jalan, setiap kali melihat keindahan atau bisa mencapai sesuatu, saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Saya itu akhirnya saya merasa bahwa aduh ya ampun, aku tuh kecil banget di dunia ini, cuma makhluk sekecil apapun. Karena kalau udah di gunung tuh kan terbuka semua kan, jadi kayak bintang itu jadi bagus banget. Terus kemudian alam semesta itu jadi luas sekali gitu kan, jadi bisa melihat semesta itu tanpa batas gitu. Nah di situ tuh kita ngerasa jadi makhluk yang kecil sekali kan gitu. Dan saat merasakan kita makhluk yang sangat kecil sekali, apakah kamu berterima kasih kepada Sang Pencipta? Oh iya pasti berterima kasih. Dari situ akhirnya saya cuma bilang terima kasih karena saya udah bisa sampai sejauh ini. Saya sudah bisa diberikan kesempatan melihat keindahan, melihat semesta, terus kemudian saya diberikan kehidupan. Akhirnya ya, isinya cuma berterima kasih, bersyukur. Udah nggak ada keluhan gitu, maksudnya udah lupa dengan segala masalah gitu-gitu. Jadi oh gitu ya. SMA kan di mana? Saya SMA di Jogja Bang, di stage 1. Oke. Oh, lahir juga sudah di Jogja? Enggak, lahir di Medan. Lahir di Medan. Sempat sekolah di Medan? Enggak, jadi saya tuh cuma numpang lahir aja. Jadi TK di Aceh, SD di Palembang, SMP-nya di Bontang, Kalimantan Timur, SMA kuliah di Jogja. Kenapa kan bisa pindah-pindah begitu? Ikut bapak kan kerjanya pindah-pindah. Oh, oke. Gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau begitu, apakah kamu juga menyarankan perempuan-perempuan yang lain untuk mendaki gunung? Kalau menyarankan sih saya menyarankan. Jadi nggak cuma naik gunung sih. Kalau dia suka pantai, pergilah ke pantai. Pokoknya intinya menyatulah dengan alam sesering mungkin. Oke. Menyatulah dengan alam. Iya, betul. Tapi kalau yang tidak takut tantangan, nakilah gunung. Betul. Saya suka diving juga kan, Bang. Jadi kalau di dasar laut itu juga sebenarnya saya merasa damai. Hah? Iya. Penyelam juga? Iya, saya diving juga. Diving juga kamu? Apa namanya? Terdalam apa yang sudah kamu itu selami? Saya ke Raja Ampat yang Papua ya, Raja Ampat, Jayapura, terus Wakatobi, terus ke Lombok, Bali beberapa kali, terus ke Labuan Bajo tuh belum terlalu sering sih, belum terlalu banyak lah. Berarti kamu sangat itu ya, apa namanya, olahraga alam gitu paling kamu sukai ya? Iya. Oke. Jadi kamu menyarankan semua perempuan juga untuk juga mengikuti ya apa namanya yang kamu sebut tadi, menyatu dengan alam itu ya. Nah, jadi buku itu isinya. Buku itu sih tentang pendakian Kartens Piramid ya. Jadi saya sharing Kartens Piramid itu. Jadi saya sharing tentang pengalaman yang kami alami ketika pendakian ke Kartens Piramid. Nah, tapi sebenarnya saya lumayan banyak memberikan filosofi hidup sih di buku itu. Oke. Jadi waktu itu ada yang nanya, kalau saya bukan pendaki gunung gimana Mbak? Gitu kan. Terus saya bilang sebenarnya ini tidak secara teknis menginformasikan atau menceritakan tentang pendakian, tetapi lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman hidup, filosofi hidup gitu kan. Termasuk salah satunya saya buat di situ menyapalah selagi bisa menyapa, bertemulah selagi bisa bertemu, karena usia itu tidak pernah ada yang tahu gitu kan. Terus kemudian ada juga yang saya bilang bahwa kalau saya naik gunung itu saya bukan menaklukkan alam, tetapi saya menaklukkan diri saya sendiri, karena saya itu orang yang cengeng, saya itu orang yang manja, saya itu kadang
sangat tergantung, merasa sangat tergantung sama orang gitu. Nah, tapi ketika kita naik gunung tuh, saya berusaha untuk mengalahkan kemanjaan saya berusaha untuk mengalahkan kecengengan saya gitu. Jadinya saya benar-benar berjuang ketika di alam gitu. Makanya mungkin sih kalau misalnya perempuan-perempuan ingin belajar mandiri gitu ya, cobalah sesekali ya kalau nggak suka naik gunung ya pokoknya sekali lah ke alam gitu, ke pantai, bermalam di pantai mungkin, jangan ada hotel ya. Yang tidak ada hotelnya gitu. Atau sekarang tuh sudah banyak fasilitas glamping kan. Oh ya, ya. Kan aja gitu. Ya minimal ada suara jangkriknya atau apa gitu. Kalau orang Karo bilang ada suara pet-pet. Itu sudah. Sama saya suka sekali dengan ini Bang, mencium bau tanah kalau kena hujan gitu loh. Itu menurut saya aromaterapi. Aromaterapi. Iya. Nah, apakah kepada anak-anak ini juga kamu akan ajarkan untuk mendaki gunung atau menyelam? Iya. Mudah-mudahan mereka memiliki hobi yang sama dengan saya. Diajarin pelan-pelan. Sudah mulai setiap weekend, kalau misalnya ada kesempatan, saya ajak mereka ke mana Bang? Berenang. Ke ini, air terjun di dekat rumah gitu. Iya. Putramu 2 orang atau berapa deh? Apa Bang? Anak-anak lu berapa orang? 2 Bang. Ini 2-nya ya? Iya, ini 2 orang ini. Oke. Ya, mereka punya marga nggak? Suamiku orang Solo. Dikasih ginting, tapi kayaknya nggak bisa dipakai ke mereka karena gintingnya kan pemberian toh. Ya. Pemberian. Iya. Dari Solo marga ginting ya? Iya benar. Oke. Iya, luar biasa ini. Ini kelihatannya mereka juga sangat itu ya. Sangat bangga sama mamanya ini. Yang pasti aktif banget ini. Iya. Nah, kalau begitu sebelum kita mengakhiri, aku ingin bertanya kepada kamu. Setelah sukses Kartens, masih adakah niat untuk mendaki gunung lagi? Kalau mendaki gunung itu kayaknya sih menurut aku nggak bisa di stop ya. Pasti ada aja keinginan. Cuman tinggal kesempatannya aja gitu. Mudah-mudahan diberikan kesempatan. Saya sih pengen naik gunung lagi. Kalau ada kesempatan, kamu ingin naik gunung apa? Everest sih Bang. Everest ya? Wih, itu tantangannya 2 kali lebih besar. Luar biasa itu ya. Dan butuh waktu lebih lama sih emang. Oke. Misalnya nih, ada kesempatan untuk mendaki Everest. Itu kamu butuh berapa waktu untuk persiapan? Kalau saya nggak salah sih fisik yang pasti. Itu kurang lebih kalau yang Kartens Piramid kemarin aja kami persiapannya 6 bulan ya fisik. 6 bulan ya, fisiknya terutama ya, oke. Mungkin juga kurang lebih sama ya Bang. Lebih kurang 6 bulan juga ya. 6 bulan juga ya. Wah, ini sangat eksotis sekali nih. Dan kalau aku sangat mendorong kamu sebagai berukaro pertama yang menaklukkan Everest. Tapi bukan menaklukkan Everest, menaklukkan diri sendiri. Iya benar. Ya, filosofi itu tadi. Ya, yang tua ini siapa namanya anak lu yang besar? Siapa namanya? Meru. Mahameru. Ru, aku nanya sama kau, Ru. Ya, jawab ya. Kamu senang, setuju kalau mama kamu suatu saat mendaki Gunung Everest? Jawab dari hatimu. Hah? Iya. Senang? Iya. Ya. Opa. Itu ya. Berarti keluarga sangat mendukung kami nih. Nggak tahu Bang, mudah-mudahan. Iya, anak-anak itu. Sudah ada itu nggak? Sudah ada visi kapan mau itu? Belum Bang, belum ada. Dan itu harus tim juga ya? Iya benar. Kalau teman-teman banyak nih? Lumayan sih, udah lumayan banyak. Oke.
Kalau Putri Handayani tadi dia sudah ke Everest? Sepertinya udah ya. Aku kayaknya pernah lihat di IG-nya sih. Oke. Kalau sama Bu Rusi Tompul tadi, kamu masih sering kontak? Masih. Kak Lina itu dia baru pensiun juga. Baru pensiun ini. Kemarin waktu aku launching buku, aku bedah buku bareng sama Kak Lina. Oke. Wah, luar biasa ini. Ini sesuatu yang sangat unik nih pengalaman Bu ini, Dek, sebagai Buru Karo kapan kamu ya? Iya, betul. Kalau Ibu? Mama Ginting. Berarti mereka Ginting kamu ya? Iya. Ya, berarti tulang impal kita. Tulang impal, iya benar. Iya, tulang impal kita ya. Wah, ini bangga sekali aku nih sebagai tulangku ini seorang pendaki gunung. Dan saya juga berdoa biar suatu saat kami bisa berhasil mendaki Gunung Everest. Amin. 8.000-an meter sebagai puncak tertinggi. Jalur paling banyak itu dari mana? Dari Bhutan atau dari mana ya, Dek? Yang mana ini, Bang? Yang Everest. Aduh, saya kurang paham itu. Aku belum browsing. Kayaknya sih jalurnya ada 2 jalur ya. Ada banyak jalur sih sebenarnya. Banyak jalur. Nah, nggak ada antaranya. Kilimanjaro misalnya. Itu 6.000-an ya? 6.000-an ya? Iya, betul. Ada yang 5.000, 6.000. Yang 7 puncak itu ada yang ya 5.000, 6.000, 7.000 sama 8.000 kan Everest yang terakhir. Iya. Kalau almarhum Norman Edwin, kalau saya tidak salah sampai saat ini jenazahnya masih di sana ya? Iya, betul. Karena memang cita-cita semua pendaki gunung adalah mengakhiri hidup jadi gunung. Iya ya, karena hidup ini adalah sebuah pendakian seperti Everest Equation itu tadi ya. Ya, hiduplah sebuah pendakian. Baik, khususnya untuk wanita Karo, Dek. Yang banyak tanda petik cengeng-cengeng itu, apa pesannya? Pesanku. Iya. Apa ya pesannya ya? Pesannya jangan berhenti di badai hari ini karena pelangimu akan menunggu esok hari. Jadi indah sekali ya. Ya kalau misalnya ada badai ya jangan berhenti. Terus aja berjalan perlahan tapi pasti, boleh istirahat tetapi jangan terlalu lama berhenti. Itu sangat adversity sekali. Iya. Berhenti boleh sementara, tapi jangan berhenti selamanya. Ya, istirahat aja. Berhenti hanya untuk istirahat aja. Tetaplah mendaki. Iya. Ya, karena hidup ini adalah sebuah pendakian ya, Dek. Betul. Hidup adalah sebuah pendakian yang punya kesulitannya sendiri. Betul. Karena hidup ini adalah petualangan yang tidak pernah berakhir kan. Yes. Hidup adalah petualangan yang tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu jangan mencari kemudahan dalam hidup. Betul. Jangan berhenti di zona nyaman ya, Bang. Jangan pernah berhenti di zona nyaman. Benar ya? Pensiun itu bukan tanda-tanda berhenti. Iya, bukan. Usia itu hanya penambahan angka. Semangat yang membuat kita tetap muda. Semangat yang tetap membuat kita muda, dan pensiun itu adalah hanya sebuah informasi untuk memilih pendakian berikutnya. Iya, betul. Jadi soal buku dulu tadi, apa pesan dulu untuk kita semuanya? Seberapa penting saya dan semua penonton Cadas ini membaca buku dulu? Seberapa penting? Penting banget. Penting banget, oke. Kalau menurut aku penting ya untuk baca buku ini. Karena di situ kita bisa belajar tentang, ya itu yang saya bilang, filosofi hidup. Bahwa bagaimana saya menghadapi banyak tantangan dan bahkan hampir mati ketika di pendakian itu. Di situ juga saya ceritakan bagaimana saya hampir terbawa dengan batu besar dan bisa mengembalikan kembali semangat dan nyawa saya gitu kan.
sebenarnya ini kan karena kisah nyata ya. Jadi saya menceritakan secara detail apa yang kami lakukan, persiapan sampai ke puncak, bagaimana saya rasakan gitu. Jadi kalau mereka yang mengenal saya itu bilang bahwa apa yang di buku itu seperti kayak saya bercerita gini. Jadi saya tuh tidak merasa bahwa saya tidak pintar menulis gitu. Saya tidak pintar menyusun kata-kata dengan baik. Cuman jadi ya itu apa yang saya omongin itu yang saya tulis. Jadi kayak saya ngomong sama abang gitu, ya ini yang saya tulisin gitu. Iya. Berarti hidup sekali ya. Apa bang? Hidup sekali. Jadi naskah itu. Ya. Gitu. Jadi dan untuk mereka yang pengen tahu gimana sih Puncak Kartens itu dan itu ada di Indonesia kan, serta ini kan fenomena alam ya, alam bahwa ada gunung es, ada gunung tertinggi yang berada di daerah tropis itu kan di dunia itu cuma ada di 3 titik kalau saya nggak salah dan salah satunya di Indonesia kan. Iya betul sekali. Nah di buku ini saya membuat chapter jejak dalam warna, jadi ada foto-foto juga. Minimal pembaca itu bisa melihat secara visual gimana sih kondisi base camp Yellow Valley, gimana kondisi di teras besar, gimana visualnya puncak piramid itu sendiri gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang memiliki puncak tertinggi di dunia ini juga kan, iya betul. Minimal punya gambaran dan tahu gitu loh. Lokasi mana, kemudian bentuknya gimana gitu. Jadi ketika orang bilang, oh piramid kan ada di Indonesia, oh iya saya pernah lihat dari bukunya si Enda gitu. Walaupun saya belum pernah ke sana, nggak apa-apa. Tapi minimal ada wacana atau ada wawasan, karena kan membaca itu jendela dunia ya Bang. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi minimal kita tahu gitu loh. Oke, jadi kalau begitu. Dua hal yang akan diperoleh setiap pembaca buku Du itu apa menurut Du? 1 apa, 2 apa? Oke. Yang pertama belajar menghargai hidup. Oke, bagus sekali deh. Terus yang kedua ya menghargai alam ya. Bagaimana kita menghormati alam gitu. Jadi kepada siapapun yang ingin menghargai hidup, bacalah buku, apa judulnya? Menaklukkan Kartens. Kartens Piramid. Yes, titik di 4884 MDPL. Titik 4884 DPL yang ditulis oleh salah seorang putri cantik Karo, Enda Beru Kaban. Kalau yang kedua, kalau Anda ingin menghargai alam, juga adalah Anda bisa membaca buku ini. Bu Juru Melala, terima kasih percakapan kita ini ya, dan kita harap nanti semakin banyak orang Karo yang mengikuti jejak-jejak Du ya untuk menjadi pendaki gunung. Jauh lebih baik ya memilih satu hobi yang bisa membuat kita keluar dari comfort zone kita seperti kamu katakan tadi ya, daripada hanya berkeluh kesah di comfort zone kita saja. Betul, karena kan kalau kita naik gunung atau kalau kita ke alam ya, itu kan kita nggak pernah tahu apa yang alam sajikan kepada kita gitu kan. Kita harus selalu meningkatkan self awareness, kesadaran diri, awareness dan keterbukaan kita ya. Betul. Jadi kalau kita naik gunung kan kita harus tetap sadar kan, kita nggak boleh lengah gitu karena kan kita berada di daerah yang cukup berbahaya gitu. Nah kadang karena dalam pendakian itu sendiri berubah sekali cuacanya tuh 180 derajat gitu loh Bang. Jadi dari cerah lalu hujan lalu menjadi kami dapat badai salju ketika turun kan. Kenapa saya menulis buku ini karena itu. Kami di badai salju yang saya hampir mati, yang kemudian bagaimana saya berjuang bisa sampai turun gitu kan. Itu yang saya lakukan adalah meningkatkan kesadaran saya bahwa saya harus fokus, karena kalau saya nggak fokus tuh jalan udah oyeng-oyeng kan. Gitu. Nah, jadi benar-benar ketika kita di alam itu banyak sekali yang alam
yang kita bisa pelajari gitu dari alam. Maksudnya alam itu membuat kita belajar banyak hal gitu. Iya. Ya itu yang saya bilang bagaimana kita menghargai hidup. Jadi dari situ tuh yang kayak saya tuh bener-bener sangat merasa, karena isinya cuma berdoa kan. Akhirnya saya cuma terima kasih Tuhan, lindungi kami, ampuni dosaku, cuman kayak gitu. Dan apa namanya, ya ketika alam memberikan hujan gitu, ya kita terima, bersyukur, aduh terima kasih, syukur gitu kan. Tapi memang ya ditempa sih. Jadi maksud saya memang susah, tetapi kita menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah gitu. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita bukan cuman sih, saya juga suka ke mall sesekali, ya kan, karena anak-anak pasti pengen main ke mall kan. Tapi apa namanya, ya jangan terlalu sering ke mall gitu maksudnya. Bolehlah sesekali ke alam gitu kan. Karena alam sebenarnya jauh lebih menarik dari mall ya. Betul. Selain dia mungkin free, kalau kita ke jalan ke gunung mungkin banyak free-nya kan. Iya. Di Medan itu kan juga lumayan banyak kan Bang, apa namanya, wisata-wisata alam. Iya, wisata alamnya bagus, banyak sekali. Sungai kayak gunung kan, ya kembalilah ke alam gitu, bermainlah dengan alam, belajarlah dengan alam gitu. Wow, enak sekali ngobrol sama kamu. Bujur melala dek ya. Bujur melala, semoga dengan percakapan kita ini semakin banyak orang yang mempunyai motivasi dan dorongan untuk kembali ke alam, terutama nanti juga setelah membaca pengalaman lu yang kamu tuliskan dalam buku yang dikeluarkan oleh Gramedia Group. Yes. Iya, Gramedia. Oke, Bujur melala dek. Bujur melala ya Bang. Bujur melala, salam sehat, salam sama Serinaku ya. Ya, siap. Kan kami sama-sama ginting. Kami kan sama-sama ginting. Oh iya benar.